Selamat datang semuanya di kelas struktur aljabar atau aljabar abstrak. Kita di chapter ke-9. Langsung saja kita mulai ya. Kita pembahasan tentang grup siklik. Jadi apa itu grup siklik? Sebelum menjelaskan tentang grup siklik, ada baiknya kita jelaskan dulu definisi tentang perpangkatan dan perkalian. Jadi misalkan ada A, itu sembarang anggota di grup G dengan operasinya perkalian, maka kita dapat definisikan kalau A pangkat 1 itu sebenarnya A sebanyak 1 kali. Sementara A pangkat 2 itu berarti A sebanyak dikalikan sebanyak 2 kali. Begitu juga kalau A pangkat 3, A dikalikan sampai A-nya sebanyak 3 kali. Tebal. Nah, secara induksi nanti kita bisa lihat bahwa A dipangkatkan dengan K plus 1 itu akan sama dengan perkalian A sebanyak nantinya sebanyak K plus 1 kali. Atau kalau kita bisa langsung ambil berarti A dikali, karena ini A pangkat 1 kan ya, dikali A pangkat K gitu. Nah, penjelasan saja, berarti ini artinya bahwa setiap A pangkat N itu dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sebanyak N kali. Nah, itu definisinya. Kemudian, nah kalau kemudian A pangkat 0 berarti berapa? A pangkat 0 kalau dalam konteks perkalian itu sama dengan 1, dan kita ketahui bahwa 1 itu adalah identitas dalam grup dengan operasi perkalian. Demikian juga nanti kita akan dapatkan bahwa setiap bilangan positif berlaku bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan A dipangkatkan negatif 1 dipangkatkan N. Ini artinya apa? A pangkat negatif 1 dikalikan dengan A pangkat negatif 1 sebanyak ini itu sebanyak N kali. Nah, gitu. Sebanyak N kali atau N faktor gitu ya. N kali atau N faktor. Akan kita dapati juga bahwa kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu nanti hasilnya jadinya M plus N, sama dengan ini tadi. Ya. A dikali, ini kan A pangkat 1 dikali A pangkat K jadinya A K plus 1. Kalau ini juga A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M plus N. Dan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini adalah faktor perkalian kalau kalian, faktor perpangkatan kalau kalian ingat tuh mata pelajarannya. Kemudian jika A sama dengan A kali B sama dengan B kali A, maka berdasarkan aturan perpangkatan ini juga kita bisa dapat bahwa A kali B dipangkatkan N itu akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N gitu. Akan berlaku hal yang sama juga untuk juga untuk grup dengan operasi penjumlahan gitu ya. Jadi pelajari sendiri nanti. Nah, kita menuju ke sikliknya. Siklik itu tadi apa sih? Nah, siklik itu tadi sebenarnya ini. Jika suatu himpunan G dengan operasi perkalian itu grup, dan misalkan A itu adalah sembarang di dalam G, jika himpunan A itu sama dengan A dipangkatkan K dengan K-nya anggota bilangan bulat,
maka A ini kan berarti bisa banyak kan K-nya, karena K-nya bisa 1 bisa 2 kan, himpunan bilangan bulat kan, anggotanya nanti bisa A pangkat 1 ya kan, ini anggotanya nanti bisa A pangkat 1, A pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini merupakan subgrup atau grup bagian siklik yang dibangun oleh A, muncul terus. Nah, itu siklik atau berulang terus, muncul terus polanya. Itu yang dikatakan dengan istilah siklik. Kemudian ada sifat-sifat yang berlaku terkait dengan itu. Nah, ini nanti kita akan ketemukan A jika yang terkecil. Nah, jika akan munculkan anggota di A itu siapa aja, 1, 2 sampai dengan M kalau dalam konteks yang di bawah itu. Bisa dibuktikan, ada pembuktiannya. Kemudian order. Nah, kemudian ada definisi-definisi lain di dalam di dalam grup. Order atau orde biasanya disebut juga boleh, order atau orde itu adalah banyaknya anggota. Sebenarnya cuma berapa anggota dalam satu grup gitu. Dengan catatan G itu grup ya. Kemudian G itu dikatakan grup G, suatu grup G itu dikatakan abelian jika A kali B sama dengan B kali A dengan AB-nya anggota di G. Jadi perkalian antar dua anggotanya itu menghasilkan hal yang sama gitu ya, dibolak-balik nggak ada masalah. Itu nanti dikatakan suatu grup yang abelian. Atau ini kalau kalian cermati, ini adalah sifat komutatif. Ini itu sifat komutatif. Lanjut. Nah, suatu grup G dikatakan siklik asalkan G terdapat himpunan A dengan A-nya itu anggota dalam G ya. Kemudian G-nya itu berbentuk A pangkat N dengan N anggota di Z, ini sama seperti tadi ya. Maka ini perpangkatan seperti nanti dia grup siklik. Nah, order dari anggota A dalam suatu G didefinisikan sebagai banyak anggota di dalam grup bagian siklik. Oke. Perhatikan contoh misalkan order dari himpunan I dengan I-nya itu anggotanya I, negatif 1, negatif I, dan 1. Maka ya kita bisa lihat ya, sudah pasti ordernya 4. Nah, Z, himpunan bilangan bulat, ini kita ketahui grup dan dia memenuhi sifat komutatif juga, abelian, berarti dia grup abelian. Mempunyai order tak berhingga karena Z mempunyai anggota yang tidak berhingga banyaknya. Maka ini kita bisa katakan bahwa ordernya tidak berhingga gitu ya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa jika G itu grup siklik, maka G harusnya abelian. Kalau dia siklik, dia memenuhi definisi ini, maka dia anggotanya harus memenuhi juga sifat komutatif gitu kan, biar dikatakan abelian. Nah, kita perhatikan kalau dia siklik, maka G itu sama dengan misalkan ya, A pangkat K dengan K-nya anggota di Z. Akan kita tunjukkan bahwa kalau kita ambil XY anggota di G, XY anggota di G, maka kita harus tunjukkan bahwa X dikali Y sama dengan Y kali X gitu, untuk menunjukkan bahwa dia abelian. Kita ambil sembarang XY anggota di dalam G, karena XY anggota di dalam G maka dia memenuhi definisi siklik kan, berarti dia akan berbentuk perpangkatan tadi yang kita bahas tadi. Misalkan X-nya sama dengan A pangkat M, kemudian Y-nya sama dengan A pangkat N, maka ini bisa kita katakan, maka nih ya, kita ambil ya, maka X dikali Y itu sama dengan apa? A pangkat M kali A pangkat N.
Ini kan sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena dia asosiatif pasti A pangkat N tambah M. Akan kita kembalikan itu akan sama dengan A pangkat N dikali dengan A pangkat M. A pangkat N tadi apa? Y kali X. Maka turun ke bawah, XY sama dengan YX. Maka terbukti dia abelia. Begitu. Itu untuk chapter ke-9. Silahkan dibaca lagi tentang silahkan dibaca kembali tentang definisi tentang ini ya, definisi tentang grup siklik ya. Selanjutnya akan kita bahas hal-hal yang lebih menarik di struktur aljabar. Terima kasih.